Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, sehingga dengan nikmatnya tersebut kita semua masih dapat mengerjakan amalan ibadah sebagai seorang muslim. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dengan penuh kegigihan menuju dari zaman kejahilian menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Para pemirsa yang ada di rumah sekalian, bagaimana kabarnya kalian semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian masih berada dalam kesehatan, sehat walafiat. Oke, bertemu lagi dengan saya, Abdul Muslim Nurdin. Saya sebagai pembawa acara di dalam kajian ilmu balaghah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meneruskan penjelasan kita tentang ilmu balaghah yang judulnya wasal dan fasal. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu wasal dan beberapa tempat yang wajib dipraktekkan, yang wajib di sana ada wasalnya. Adapun pembahasan kita kali ini, kita akan mencoba meneruskan pembahasan tentang suatu hal yang menarik, yaitu fasal, ya. Fasal dan tempat-tempat yang wajib dipisah dengan fasal itu. Oke, sebelum kita mulai mari kita baca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, apa itu fasal? Fasal yaitu adalah pemisah dari di antara dua jumlah atau dua susunan kalimat, ya. Adapun tempat-tempat yang wajib di situ ada fasal, yang pertama adalah apabila dalam suatu jumlah, dua jumlah, ada yang dinamakan dengan kamalul ittisal. Apa itu kamalul ittisal? Itu ada persamaan di antara dua jumlah, yaitu persamaan yang begitu sempurna secara makna. Contohnya ada dalam suatu ayat di dalam Al-Quran. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Amaddakum bima ta'maluna amaddakum bi an'ami wa banin. Artinya Allah telah membantu kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Wa amaddakum bi an'ami wa banin. Dan Allah pula telah membantu kalian dengan beberapa hewan ternak dan anak laki-laki. Nah, contoh dari tersebut merupakan contoh bagi fasal dengan pada tempat kamalul ittisal, yaitu sempurna persamaannya, ya. Lalu untuk yang kedua adalah kamalul inqita. Apa itu kamalul inqita? Yaitu jika di antara dua jumlah memiliki perbedaan yang sempurna, yaitu berupa kalam khobar ataupun maupun kalam insya. Contohnya aliyun katibun wa hamamun ta'irun. Apa? Aliyun katibun al-hamamu ta'irun. Artinya Ali seorang penulis, burung itu terbang. Nah, secara manapun memiliki perbedaan yang sangat besar sekali. Maka contoh tersebut disebut dengan kamalul inqita, yaitu sempurna perbedaannya. Lalu tempat yang ketiga yaitu apabila jika di antara jumlah yang kedua menjadi sebuah jawaban yang timbul dari jumlah pertama. Contohnya yaitu wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari nafsu. Sesungguhnya nafsu itu banyak memerintah kepada kejelekan. Itu surat Yusuf ayat 53. Nah, dari ayat tersebut itu bisa kita ambil pelajaran bahwa di situ ada tempat perbedaan, hampir ada persamaan dan di antara dua jumlah yang sama-sama memiliki
pengaruh atau makna yang berbeda. Maka di situ kita bisa katakan dalam ayat tersebut disebut dengan syibhu kamalul ittisal. Syibhu kamalul ittisal. Itu contoh bagi tempat yang ketiga. Lalu tempat yang keempat yaitu jika ada jumlah yang didahului oleh dua jumlah yang sah untuk diatofkan pada salah satu dari dua jumlah, itu karena adanya kecocokan dan tidak sah diatofkan pada jumlah yang satunya. Simpelnya kita langsung saja kepada contohnya. Wa tazunnu Salma annani abghi biha badalan araha fid dhalali tahimu. Secara mana itu tidak sama, bahkan mungkin bisa memusingkan pendengarnya. Artinya apa? Dan Salma menyangka bahwa aku mencari pengganti baginya. Dan saya menyangka bahwa ia sedang bingung dalam kesesatan. Bahkan mungkin yang mendengarnya pun masih paham. Karena maka dari itu tempat ini, contoh ini disebut dengan syibhu kamalul inqita. Kalau yang tadi kamalul inqita, yang contohnya aliyun katibun wa hamamu wal hamamu ta'irun. Kalau yang sekarang syibhu kamalul inqita, ya artinya menyerupai kamal inqita. Lalu tempat yang kelima yaitu jika apabila suatu dua jumlah tidak ada tujuan menyamakan, menyamakan dalam satu hukum karena adanya faktor pencegah atau penghalang dari kedua jumlah tersebut. Oke, apa contohnya? Contohnya itu wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Itu contoh ketika pada tempat yang kelima, itu ketika tidak ada tujuan menyamakan pada dua jumlah karena ada satu faktor pencegah. Itu maka contoh tersebut disebut dengan tawassut baina kamalaini. Tawassut itu pertengahan, baina di antara kamalaini, dua kesempurnaan. Mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian. Apabila teman-teman nih yang ada di rumah memiliki saran dan kritik tentang atau berkait dengan video-video kita, tolong berikan komentarnya ajukan kritik dan sarannya di kolom komentar. Mudah-mudahan video-video kita selanjutnya agar lebih maju lagi ke depannya dan lebih banyak sekali orang yang mendapatkan manfaat dari video-video kita. Karena kita tidak bisa mengambil atau bisa maju tanpa pertolongan dari teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe juga channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kita upload videonya langsung teman-teman akan mendapatkan video terbaru. Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.